Apa yang terjadi di Palestina sepanjang sejarah penjajahan atas Palestina ini mengkonfirmasi atas apa yang Allah isyaratkan dalam Al-Quranul Karim tentang tabiat orang-orang Yahudi, tentang sifat-sifat yang mereka miliki, di mana kita harus waspada. Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada umat, bangsa, kaum yang paling banyak disebut melebihi banyaknya penyebutan terhadap Bani Israel. Ada yang menyebutkan Israel atau Bani Israel ini disebut dalam Al-Quranul Karim 42 kali. Meskipun tentu kita paham Israel dalam Al-Quran yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Dan kita juga tahu secara sejarah bahwasanya Bani Israel di zaman Nabi Yakub, di zaman Nabi Musa itu berbeda dengan Israel yang dimaksud hari ini. Termasuk juga penyebutan tentang orang-orang Yahudi sampai disebutkan dalam Al-Quran 9 kali. Termasuk kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Yahud seperti Hudna, Had, dan lain sebagainya. Banyaknya penyebutan mereka dalam Al-Quran dibandingkan kaum-kaum yang lain. Ini tentu isyarat bagi kita untuk waspada, untuk hati-hati. Karena ketika Al-Quran memberi porsi yang besar kepada sesuatu, perhatian kita terhadap sesuatu tersebut juga harus besar. Semakin Al-Quran itu menyebutkan semakin banyak tentang sesuatu, berarti ini ingin memberikan kepada kita isyarat bahwasanya ini penting. Bukan hanya sekedar cerita-cerita masa lalu, tetapi ini harus dijadikan petunjuk, pedoman bagi kita untuk melewati masa depan kita. Termasuk kaitannya dengan adawah, permusuhan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, di mana jelas sekali dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha, tidak akan rela kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti milah mereka, sampai kita mengikuti ajaran mereka. Di sini penyebutan Yahudi sebagai nama pertama ini juga mengisyaratkan tentang betapa besarnya permusuhan mereka. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah tegaskan, latajidanna asyaddan nas adawah lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapatkan manusia yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim. Belum lagi pembahasan tentang sifat-sifat orang Yahudi yang mereka begitu mudah melanggar perjanjian-perjanjian yang mereka ikrarkan, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka bagaimana ketika sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala,
sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari janji itu. Termasuk apa yang mereka lakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka sudah bersumpah setia yang tercantum dalam piagam Madinah ketika itu. Orang-orang Yahudi Madinah yang terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan lain sebagainya, tapi tetap mereka mengingkari perjanjian yang mereka telah buat. Pada awalnya negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat di dalamnya beberapa kabilah Yahudi. Pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah dalam perang Ahzab. Bahkan ada satu riwayat sejarah yang menyebutkan terjadinya perang Ahzab itu sendiri adalah hasil provokasi dari elit-elit Bani Nadir. Bagaimana mereka berkumpul di Khaybar, merencanakan rencana jahat untuk bisa menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy, memprovokasi kaum Ghatafan, memprovokasi Ahbas dan lain sebagainya. Itu merupakan makar dari elit-elit Bani Nadir yang sebelumnya mereka adalah bagian dari warga Madinah yang sudah bersumpah setia ya untuk bersama-sama kaum muslimin menjaga kota Madinah Al-Munawwarah. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, dalam masalah Palestina ini berkali-kali dalam sejarah pengkhianatan-pengkhianatan mereka lakukan. Penyerangan terhadap Masjidil Aqsa, memperluas pemukiman ilegal mereka, bahkan membunuhi para pengungsi di kamp Sabra Shatila, dan rentetan pengkhianatan-pengkhianatan itu sudah dilakukan. Yang ini semuanya sudah diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim. Sudah jelas gamblang terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus ngambil ibrah. Termasuk gencatan senjata yang terjadi ini sebenarnya banyak para pakar menilai ini bagian dari kekalahan mereka. Bagian dari kekalahan mereka. Nanti kalau sudah ini nyerang lagi, gitu, bikin gara-gara lagi. Gitu. Ini wafila arsyadakumullah. Dan banyak lagi keburukan-keburukan, dosa-dosa, sifat-sifat yang harus kita waspadai selain tadi. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, mereka suka sekali melanggar janji-janji mereka. Selain itu yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, orang-orang Yahudi terkenal mereka adalah pembunuh para nabi. Ada yang menyebutkan dalam sejarah mereka Bani Israel atau orang Yahudi itu sudah membunuh, ada yang menyebutkan 10.000 nabi, ada yang menyebutkan 12.000 nabi, ada yang menyebutkan sudah membunuh 15.000 nabi. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan mereka pernah membunuh satu hari itu 70 nabi. Nabi saja dibunuh, apalagi yang bukan nabi. Ini ukhwafil arsyadakumullah. Keburukan-keburukan, sifat-sifat yang mereka lakukan yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim.
Dan mereka ini adalah kaum yang paling hasad kepada kaum muslimin, yang paling iri kepada kaum muslimin. Dimulai dari diutusnya Nabi akhir zaman itu bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan mereka, bukan dari darah mereka. Karena kita tahu jamaah sekalian bahwasanya Yahudi itu agama sekaligus apa? Keturunan, aliran darah. Jadi kita nggak bisa masuk jadi orang Yahudi, nggak bisa kalau memang darah kita nggak ada darah Yahudi. Karena ini adalah Bani Israel. Mereka iri, dengki di saat ternyata Nabi akhir zaman yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, yang mereka yakini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pengetahuan mereka tentang Nabi akhir zaman itu seperti pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka. Kenalnya mereka kepada Nabi akhir zaman, profil yang diceritakan dalam kitab-kitab mereka itu gamblang jelas seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi ternyata munculnya bukan dari keturunan mereka. Dari keturunan siapa? Nabi Ismail, Nabi Muhammad, dari orang Arab, orang Quraisy. Ini ikhwafila arsyadakumullah yang kemudian membuat mereka dikatakan dalam surah Al-Fatihah sebagai al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Dimurkai kenapa? Mereka sudah tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Justru mereka yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran itu. Ini salah satu tabiat mereka juga. Tapi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ya, dengan sifat-sifat mereka yang pembangkang, kemudian membunuhi para nabi dan rasul, kemudian suka melanggar janji, kemudian suka berkhianat dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pengecut, ya, seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran tentang orang-orang Yahudi yang akan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Khaybar. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka itu tidak akan berani berhadapan dengan kalian kecuali di sebuah daerah yang dilindungi oleh benteng-benteng yang tinggi. Di Khaybar, saya pernah ke Khaybar, Pak. Dan sisa-sisa bentengnya masih ada tuh. Ya. Mereka nggak berani berhadapan dengan kaum muslimin face to face. Beraninya di balik tembok, pengecut. Sebagaimana juga yang mereka lakukan sekarang di Palestina. Apa yang mereka lakukan? Serangan udara terus. Ya. Serangan udara terus. Setelah dibombardir udah kelihatan hancur, baru berani serangan darat. Itu pun baru sampai pinggir Gaza sudah banyak kejebak gitu. Takut mereka, paling takut dengan serangan darat. Karena memang mereka pengecut. Ini ikhwafila arsyadakumullah. Serangan darat pun beraninya hanya kepada warga-warga sipil. Ini ikhwafila arsyadakumullah yang seharusnya membuat kita umat Islam perhatian, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan banyaknya
penjelasan tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim juga mengisyaratkan bahwasanya banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi, ya, termasuk kehancuran-kehancuran, kerusakan-kerusakan di zaman ini itu selalu di belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Di situ ada lobi-lobi Yahudi, di situ ada makar-makar Zionis, ya. Hampir di semua sisi kehidupan manusia, ya, hampir di semua belahan bumi yang ada, yang kita ketahui, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kerusakan-kerusakan, ya, semakin merajalela dari berbagai sisi, apakah dari sisi energi, dari sisi teknologi dan lain sebagainya, ya. Ini isyarat kepada kita akan kewaspadaan kita atas makar-makar Yahudi yang sudah diisyaratkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.